Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai manajemen kas dan piutang dalam keuangan syariah. Yang pertama, dasar syar'i manajemen kas. Kas adalah mata uang kertas atau logam, baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas terdiri dari giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain. Dengan kata lain, kas adalah harta tunai yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Harta tunai yang tersimpan mencapai misalkan dan halnya, maka ia wajib terkena zakat. Husain Syahta menjelaskan macam-macam harta yang wajib dizakati karena kedudukannya sebagai harta tunai, yakni 1. Al-nuqud al-mutlaqah, emas, perak, dan yang dihukum sama dengan keduanya. Yang kedua, uang, baik uang logam maupun uang kertas, serta yang sehukum dengan keduanya. Ketiga, piutang. 4. Perhiasan dan mahar. 5. Surat-surat berharga. 6. Simpanan investasi. Siklus manajemen kas. Yang pertama, pengumpulan pendapatan. Salah satu tugas pemerintah daerah adalah melakukan pengumpulan pendapatan. Pemerintah mengumpulkan pendapatan daerah dari berbagai sumber, yaitu dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. 2. Pengeluaran belanja. Untuk keperluan belanja kas, bendahara umum daerah perlu menyusun skedul pengeluaran yang akan dilakukan dalam satu periode anggaran. Pengeluaran belanja tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer. Pengeluaran belanja juga dapat diklasifikasikan berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Aliran kas. Pertama, cash outflow. Arus kas ini terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan munculnya beban pengeluaran kas. Kegiatan yang berkaitan dengan arus kas ini antara lain 1. Biaya pabrik, 2. Pembayaran sewa, 3. Pembelian aktiva tetap. Lalu cash inflow. Arus kas ini terjadi dari kegiatan yang menguntungkan kas sehingga kas memiliki penerimaan dana. Berikut beberapa kegiatan yang berkaitan. Yang pertama, 1. Hasil penjualan produk, 2. Hasil penjualan aktiva, 3. Penerimaan biaya sewa. Model-model manajemen kas. Yang pertama ada model Baumol, yaitu munculnya model manajemen kas pertama kali diprakarsai oleh Baumol sehingga dikenal dengan sebagai model persediaan. Model Baumol menekankan pada pemeliharaan saldo kas yang optimal untuk memenuhi kewajiban perusahaan, di sisi lain mengejar peluang investasi yang menguntungkan. Yang kedua ada model Miller-Orr. Model ini dikemukakan oleh Merton H. Miller dan Devil Orr. Mereka berpendapat bahwa akan ada saat di mana perusahaan memiliki kas berlebih maupun kekurangan kas. Yang selanjutnya yaitu ada manajemen piutang. Piutang adalah memberikan sesuatu atau uang atau barang kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama. Dasar hukum piutang yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 2, dan tolonglah menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang kedua, dasar hukum piutang yaitu terdapat pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Seseorang muslim yang memberikan piutang seorang muslim 2 kali seolah-olahnya sebanyak 1 kali. Piutang dalam transaksi syariah. Lembaga keuangan konvensional bertransaksi dengan uang, sedang lembaga keuangan syariah bertransaksi dengan barang. Lembaga keuangan syariah hanya menggunakan uang sebagai sarana pertukaran dalam pemberian pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah. Dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Aturan bagi debitur. Kewajiban debitur adalah membayar kembali pinjaman untuk memenuhi janji atau akad dalam Islam. Menuntut debitur tidak hanya membayar utang tepat waktu, tetapi juga menunjukkan rasa terima kasih dan rasa syukur kepada kreditur ketika melunasi kembali utangnya. Aturan bagi kreditur. Al-Quran mendorong kreditur memberikan waktu yang lebih banyak untuk pembayaran atau bahkan untuk menghapus jumlah pinjaman jika debitur benar-benar dalam kondisi terdesak. Sebagian besar ahli hukum tidak memperbolehkan
hukuman atau penahanan para debitur yang benar-benar dalam kesulitan dan merekomendasikan untuk memperpanjang waktu. Yang selanjutnya yaitu macam-macam piutang dalam transaksi syariah. Yang pertama murabahah, yaitu tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antar bank dan nasabah bank, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin laba atau keuntungan yang disepakati. Yang kedua piutang salam, tagihan yang timbul dari perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan dan penjual. Yang ketiga, piutang istisna. Yaitu akad jual beli di mana pembeli melunasi produsen untuk membuat atau mengadakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya kepada pembeli sesuai harga kesepakatan. Yang selanjutnya ada pinjaman atau card, penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya piutang pendapatan atau bagi hasil, tagihan yang timbul karena mudarrib telah melaporkan bagi hasil atas pengelolaan usaha tetapi kasnya belum diserahkan kepada bank. Untuk yang selanjutnya ada hawalah. Hawalah adalah perjanjian di mana debitur dibebaskan dari utang dengan cara membuat orang lain yang menanggungnya atau dengan memindahkan tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan debitur digantikan dengan debitur yang lain. Selanjutnya ada piutang pendapatan atau ijarah, tagihan yang timbul karena adanya pendapatan sewa yang belum diterima oleh bank sebagai pemilik objek dari transaksi ijarah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan